Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, salam jumpa dalam acara Talkshow Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Aspirasi Sukawati edisi hari ini membahas tema mengenai generasi muda bangun keluarga hebat terencana bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan Penyuluh KB Kecamatan Pelupuh. Siang hari ini luar biasa hadir bersama kami. Yang pertama adalah Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Pelupuh, Bapak Edi Santoso Wibowo SOS MSI. Apa kabar Pak Edi? Baik Mbak Rara, terima kasih. Waduh, luar biasa, terima kasih kehadirannya. Di samping Pak Edi ada Penyuluh KB Kecamatan Pelupuh, Mbak Aan Nur Agustin SPD. Mbak Aan, apa kabar? Mbak, alhamdulillah kabarnya baik. Aduh, terima kasih kehadirannya luar biasa hari ini. Dan di sampingnya lagi yang ketiga adalah Mbak Dwi Fitria Puspitasari SGO, kader tim pendamping keluarga TPK. Apa kabar Mbak Fitria? Alhamdulillah baik Mbak. Aduh, luar biasa, terima kasih. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Mbak Afi Erika Tauning Paramita, kader Bina Keluarga Balita BKB. Apa kabar Mbak Afi? Baik Mbak Rara. Aduh, luar biasa juga kehadirannya ya. Nah, tema kita untuk hari ini akan membahas mengenai generasi muda bangun keluarga hebat terencana. Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa menyimak Aspirasi Sukawati hari ini melalui live streaming kami di lpplbuanaasrisragen.com. Karena ke Pak Edi dulu yang pertama nih ya. Pak Edi, sebenarnya tema kita hari ini membahas mengenai apa sih nanti begitu ya, yang akan kita bahas bareng-bareng, generasi muda bangun keluarga hebat terencana. Apa yang perlu dilakukan generasi muda ini untuk membangun keluarga yang hebat dan juga butuh perencanaan yang seperti apa ini begitu? Monggo silahkan. Terima kasih. Sebelumnya selamat berjumpa lagi dengan kami Penyuluh KB dari Kecamatan Pelupuh, terutama para pendengar Radio Buana Asri Sragen. Kita ketemu lagi Mbak Rara untuk yang kesekian kali. Tadi untuk masalah perencanaan dan keluarga itu memang perlu direncanakan. Seperti kita membuat bangunan atau apalah yang sifatnya itu untuk keluarga, itu perlu perencanaan. Jadi di mana perencanaan itu meliputi dari berbagai aspek, mungkin dari aspek kesehatan, aspek psikologis ataupun yang lainnya. Karena keluarga itu perlu adanya perencanaan yang matang, di mana kita bisa menentukan seperti kapan kita memulai membangun keluarga. Kalau anjuran pemerintah itu untuk laki-laki itu umur 25 tahun, kalau perempuan umur 21 tahun. Semuanya itu pasti ada alasannya. Jadi bagi generasi muda, para remaja yang nanti akan membangun rumah tangga, hal-hal seperti itu perlu diperhatikan. Di samping alasan tersebut juga dari segi kesehatan. Misalnya untuk perempuan itu yang nanti akan bereproduksi, menurunkan keturunan, itu memang umur 21 itu umur yang matang untuk pernikahan. Di mana di saat umur itu secara psikologis juga sudah siap, juga secara kesehatan mungkin alat reproduksi itu sudah siap dibuahi. Di samping itu juga untuk sosialnya, kita itu nanti berumah tangga itu mau tidak mau kita harus berbaur dengan masyarakat yang luas. Jadi secara kedewasaan, dan terutama untuk saat ini yang perlu direncanakan itu adalah masalah ekonomi. Jadi kita tidak akan bisa terlepas. Misalnya kita membangun keluarga, nanti pasti kita mempunyai keinginan punya anak. Sekarang anak itu investasi, artinya tidak akan terlepas pembiayaan itu untuk anak-anak kita. Kalau kita nanti menginginkan anak yang berkualitas, di mana kita akan bisa membiayai dari segi pendidikannya, dari segi kesehatannya, dan lain-lainnya. Jadi bagi para remaja yang nanti akan menginginkan suatu keluarga yang hebat, keluarga yang harmonis, yang berkualitas, seyogyanya direncanakan dari sekarang, kapan kita menikah, nanti berapa kita kira-kira mempunyai anak, dan kapan kita berhenti untuk tidak mempunyai anak lagi. Dan semuanya itu nanti akan bisa dilakukan dengan kita misalnya mengikuti program keluarga berencana, di mana di situ disiapkan alat-alat kontrasepsi. Yang pertama untuk menunda kehamilan kalau belum umur 21 tapi terlanjur menikah, itu bisa. Kemudian alat yang untuk kita selang antara anak satu dan keduanya itu juga ada alatnya. Jadi metode kontrasepsi yang jenisnya sesuai itu ada. Dan terakhir kalau bisa umur 35 tahun itu bagi ibu sudah tidak merencanakan melahirkan lagi, karena
untuk umur saat itu kan sudah berkurangnya organ-organ tubuh kita. Jadi kalau bisa umur 35 tahun itu sudah tidak punya anak lagi dengan cara memakai alat kontrasepsi yang mantap dari BKKBN. Itu Mbak. Gitu ya. 35 tahun sudah harus stop hamil. Ya, stop hamil karena alat reproduksi dan Iya. mungkin yang lainnya sudah mengalami Penurunan begitu penurunan. ya. Iya. Resiko tinggi nanti Ya, akhirnya. risiko tinggi. Oh iya. Waduh, luar biasa. Emangnya harus dipersiapkan sejak sebelum menikah kalau begitu ya Iya, sebenarnya sebelum ya. menikah. Jadi seperti stunting itu kan juga harus sebelum menikah kita siapkan, Mbak. Jadi faktor makanannya, mungkin faktor-faktor lain lah banyak sekali. Itu saja yang mungkin bisa untuk mengawali ini, Iya, Mbak. waduh, luar biasa. Ternyata memang semuanya memang harus direncanakan karena berencana itu keren gitu ya. Ya, keren sekali. Nah, ke Mbak Aan sekarang. Mbak, kapan sih sebaiknya generasi muda ini mulai menyiapkan diri untuk membangun keluarga yang hebat? Tadi kan sudah direncanakan begitu. Eksekusinya ini kapan Eksekusinya. gitu ya? Ini seperti apa ini Iya, nanti? Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pak Edi tadi, bahwa perencanaan itu sebenarnya bukan kok tentang cuma kita menikah, kita memikirkan biaya resepsinya berapa, kemudian pestanya seperti apa, yang diundang siapa aja gitu ya Mbak. Betul. Tapi pernikahan itu juga harus kita siapkan sejak dari sekarang, terutama kalau remaja putri ya Mbak, terutama penekanannya itu remaja putri itu sebaiknya juga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, kemudian yang bergizi. Nah, tapi kenyataan sekarang ya Mbak ya, kalau remaja itu kan banyak yang lebih suka kayak makanan instan, makan seblak, makan fast food seperti itu. Nah, sebaiknya mereka juga harus memikirkan ke depannya, karena mereka akan nantinya setelah menikah pasti juga akan mengandung, hamil, punya anak. Jadi asupan gizinya itu seharusnya sudah ditata sejak mereka remaja. Kemudian kalau untuk remaja putri juga jangan lupa untuk rutin mengkonsumsi tablet tambah darah. Itu kalau ketika menstruasi berarti nanti setiap hari ketika menstruasi, dan kemudian minimal seminggu 1 kali ketika tidak menstruasi. Kemudian dari remaja ini menikah, sebaiknya juga kita sudah merencanakan mau punya anak berapa nantinya gitu. Kemudian pengasuhannya akan seperti apa. Kemudian juga metode KB yang akan digunakan nantinya ketika untuk mengatur jarak kelahiran itu sendiri. Seperti itu Mbak. Iya. Jadi sebelum pernikahan banyak ya yang harus diomongin ya. Iya. Tidak hanya ngomongin besok resepsinya kita mau ngundang apa gitu. Ternyata emang itu ya. Iya. Kita mau mulai punya anak umur berapa, kita anak pertama begitu ya, harus anak kedua, nantinya anak-anak mau sekolah kemana, begitu mungkin ya nantinya ya. Wah, ini luar biasa. Dari sejak remaja sudah dipersiapkan untuk yang remaja putri. Remaja putri terutama karena nanti kan putri. iya, karena mengandung kan maksudnya lebih melekat kepada remaja putri ya Mbak ya. Kalau betul, calon ibu ya gitu cowok ya. kan lebih mungkin tanggung jawab secara nafkahnya. Kemudian sebenarnya juga kalau remaja putra mungkin bisa menghindari rokok ya Mbak ya, karena itu kan juga mungkin nanti mempengaruhi kualitas sperma itu ketika akan terjadi pembuahan kehamilan itu. Tapi agak susah ya. Semua sudah terpapar rokok kayaknya kemudian gitu alkohol ya. seperti itu. Iya, Bisa kalaupun di mungkin. rumah aman, bebas rokok begitu, ketika kita kemana Di begitu luar, pasti iya. kita akan ketemu itu dan tanpa tanpa direncanakan mau nggak mau kita pasti terpapar gitu asap rokok ya. Iya, Mbak. Agak susah kalau yang ini kayaknya. Tapi ya oke lah, kita harus mendukung ini begitu ya. Kalau mau merokok silahkan pakai helm aja. Rokoknya di dalam helm. Jangan dikeluarkan. Aduh, luar biasa Mbak Aan. Nah, kita ke Mbak Fitria nih. Sebenarnya siapa saja nih yang berperan dalam membangun keluarga hebat terencana bagi generasi muda ini? Monggo silakan. Iya, itu yang berperan dari generasi muda itu dimulai dari diri remaja itu sendiri. Diri remaja itu sendiri kan tentunya perlu kesiapan terlebih dahulu untuk membangun keluarga yang hebat itu seperti gimana, kan harus dari kita sendiri. Kemudian ada juga dari genre atau generasi berencana. Itu program dari genre itu sendiri memiliki peran dalam mensosialisasikan pendewasaan usia perkawinan atau PUP kepada remaja ya. Kemudian ada juga orang tua remaja dan keluarga. Itu kan remaja tidak lepas dari ikatan orang tua itu sendiri. Jadi orang tua juga harus dapat membina dari remaja itu sendiri. Gitu ya. Jadi yang tiga-tiganya ini memiliki peran besar begitu ya untuk generasi muda ini. Iya. Gitu ya. Diri mereka sendiri, kemudian dari generasi berencananya, dan juga orang tua remaja dan keluarga. Nah, ini mungkin dari diri sendiri, keluarga dan juga lingkungan juga berpengaruh nantinya ya untuk membentuk itu.
Nah itu ya. Oh gitu, jadi ternyata luar biasa. Memang yang namanya generasi muda terkadang benturan-benturan apa ya namanya ya, godaan dari luar tuh luar biasa loh, Pak Edi, Mbak Aan, dan juga Mbak Fitria, Mbak Benar. Afik. Kita sudah punya apa namanya contoh-contoh sekarang, memang yang namanya globalisasi, kemudian era-era gadget ini juga mempengaruhi Iya, kehidupan para mempengaruhi. remaja saat ini begitu ya. Yang paling utama adalah dari diri mereka sendiri. Bisakah mereka memfilter Iya. ilmu-ilmu ataupun info-info yang masuk ke diri mereka? Nah ini yang paling penting. Setuju deh sama Mbak Fitria. Oke, kita bahas lagi mengenai tema kita hari ini, yaitu generasi muda bangun keluarga hebat terencana. Hebat, yang namanya hebat ini memang harus direncanakan dulu. Upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama BKKBN dan juga penyuluh KB, untuk membangun generasi muda dalam membangun keluarga hebat dan terencana ini? Mbak Afi, tapi nanti dulu, disimpan dulu jawabannya. Sesi selanjutnya kita bahas ya. Sabar dulu. Baik, luar biasa bahasan kita untuk hari ini, Mitra Buana dan saudara pendengar, mengenai generasi muda bangun keluarga hebat terencana ya. Jangan sampai bergeser. Penasaran seperti apa bahasan kita selanjutnya? Makanya tetap bersama kami di Aspirasi Sukawati bersama Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan penyuluh KB Kecamatan Pelupuh dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda masih menyimak talk show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen dengan tema Generasi Muda Bangun Keluarga Hebat Terencana bersama Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan penyuluh KB Kecamatan Pelupuh. Anda bisa menyimak Aspirasi Sukawati hari ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasrisragen.com. Baik, kita lanjutkan kembali Pak Edi, Mbak Aan, Mbak Fitria dan juga Mbak Afi. Kita ke Mbak Afi ya tadi ya. Karena pengen tahu nih bagaimana sih sebenarnya upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama dari BKKBN sendiri dan juga dari penyuluh KB untuk membangun generasi muda dalam membangun keluarga hebat dan terencana. Silahkan. Baik Mbak Rara, sebelumnya BKKBN kan saat ini tengah berfokus terhadap remaja, dan upaya yang dilakukan BKKBN, kami perlu informasikan sebelumnya bahwa pada setiap desa sekarang telah terdapat wadah yang bernama PIKR, yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja, serta BKR, yaitu Bina Keluarga Remaja, yang dalam upayanya akan melakukan sosialisasi pembangunan generasi hebat dan terencana. Nah, untuk kegiatan PIKR tersendiri ini akan terintegrasi dengan Posyandu Remaja, sehingga selain akan diberikan edukasi, juga akan dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, serta akan dilakukan pemberian tablet tambah darah terhadap remaja. Gitu ya. Jadi melalui PIKR dan juga BKR ini, ada di dalamnya begitu Pak Edi, atau seperti apa ini? Kok mereka bisa mendapatkan banyak banget di situ ya? Ada posyandu remajanya juga. Apa ini terpisah begitu programnya, atau memang ketika ada kegiatan PIKR, ada kegiatan BKR ini di dalamnya juga termasuk ada posyandu remaja ini? Semua kegiatan itu bisa terintegrasi antara kita, mulai dari kegiatan BKB itu menangani tentang balitanya atau keluarga yang punya balita. Kemudian kalau BKR itu kita memberikan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang punya remaja. Kemudian yang selanjutnya seperti lansia tadi, BKL keluarga bina lansia, itu kepada keluarga atau lansianya langsung itu kita berikan pengetahuan tentang bagaimana menjadi lansia tangguh misalnya. Kemudian yang terfokus langsung kepada remajanya, itu kegiatan kita pada Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau disingkat dengan PIKR, di mana di situ ada pendidikan konseling, bagaimana cara berkonseling yang baik, bagaimana kita melihat permasalahan remaja itu sebetulnya kompleks, tetapi kadang mereka tidak bisa untuk mengeluarkan permasalahan tersebut kepada orang lain, sehingga kadang-kadang kepada temannya itu malah bisa dia itu sharing. Jadi kita mengambil dengan cara konseling teman sebaya, jadi di mana dalam satu kelompok itu pasti ada ketuanya ataupun yang dianut. Jadi kita berikan pengertian kepada yang dituakan itu, sehingga apa yang menjadi materi kita berikan bisa ditularkan kepada teman-temannya yang sebaya. Jadi misalnya dalam kelompok
apa ya istilahnya, kelompok remaja itu kan ada yang suka musik, ada suka seni. Itu pasti ada yang dituakan di antaranya. Ketua sukunya. Iya, ketua suku. Ketua sukunya pasti ada. Sehingga mungkin dari ketua suku itu bisa dia itu menarik apa dari teman salah satu kok. Misalnya ada permasalahan, kita bisa terurai di situ. Jadi ya memang kita sebisa mungkin memberikan contoh konseling yang baik bagaimana. Jadi dalam kegiatan di PIKR itu di situ juga terdapat jadi seksi konseling atau konselornya. Dan kemarin kita dari penyuluh KAPI Kecamatan Lupuh itu kita kerjasama dengan Universitas Tunas Pembangunan Solo, Surakarta, itu dari jurusan bimbingan konseling. Sehingga dari dosen dan mahasiswa itu kadang datang ke kelompok kita memberikan contoh konseling seperti ini, dan mereka sangat antusias sekali. Sehingga kadang-kadang ada ibu itu permasalahannya punya anaknya masih SD itu sudah tidak mau sekolah, itu kan perlu juga hal seperti itu ada yang bisa memecahkan. Karena kadang orang tua itu belum tentu bisa menyelesaikan sendiri, sehingga perlu ada konseling dari luar. Gitu ya. Memang terkadang anak-anak sekarang juga agak-agak jauh ya dengan orang tua mereka ya. Kadang mereka kurang nyaman begitu untuk bercerita dengan orang tua mereka sendiri atau keluarga mereka sendiri, dan memilih untuk curhatnya tuh sama teman sebaya mereka, dan salah satu tujuannya ada seperti itu mungkin ya. Betul. Oh gitu ya, agar mereka juga bisa mendapatkan solusi dari masalah mereka tanpa harus menambah masalah yang lain. Wah, luar biasa. Memang mohon maaf Rara kurang paham gitu ya dengan yang namanya posyandu remaja. Rara sih taunya posyandu balita dan posyandu yang di kampung itu ada posyandu lansia. Kalau remaja Rara masih belum menemukan gitu yang remaja gitu. Jadi agak-agak kurang paham gitu ya dengan posyandu remaja ini. Wah, ini kayaknya kapan-kapan kita bahas ya ini posyandu remaja. Siap, ini. Baik, masih ke Pak Edi deh sekarang. Pak, kalau generasi muda ini sebenarnya mereka sudah punya banyak ilmu begitu ya. Pengalaman mereka tentang dunia mereka juga sudah luar biasa. Apalagi sekarang sudah banyak info-info dari luar atau dari mana saja yang mereka pengen tahu, tinggal cari, klik, googling ada gitu. Atau mungkin melihat dari media-media sosial juga ada gitu. Kenapa sih generasi muda ini perlu membangun keluarga hebat terencana? Ini seperti apa ini Pak Edi? Ya itu Mbak. Jadi kadang-kadang remaja itu berpikirnya yang instan. Artinya kadang keluarga itu harus bagaimana mereka belum tahu. Taunya tuh kalau keluarga itu orang menikah namanya sudah keluarga. Tetapi belum berpikir secara jauh. Setelah menikah itu ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu dihadapi. Yang sebagian besar tentunya adalah masalah sosial. Menikah itu menjadikan satu dari dua hal yang berbeda. Jadi waktu pacaran mungkin kita bisa menerima karena yang baik-baik saja mungkin waktu pacaran. Tapi kalau setelah rumah tangga ternyata semuanya membawa latar belakang masing-masing. Jadi harus menyesuaikan dengan budaya ataupun keluarga besar pasangan kita. Hal tersebut mungkin belum dipikirkan. Belum lagi tadinya remaja di masyarakat itu belum punya beban. Dulu contohnya kalau di desa ya Mbak, di kampung itu kalau remaja tugasnya cuma rewangan itu, nyinom kalau. Tapi kalau sudah menikah walaupun dia tuh umurnya masih remaja, tetapi kan statusnya sudah berbeda. Dia juga harus menempatkan diri, sudah nampa ulem nek wong Jawa. Itu harus nyumbang. Itu tidak bisa dihindari. Jadi hal-hal tersebut memang harus perlu dipikirkan sebelum kita menikah. Kadang orang itu berpikir saya setelah menikah mau ambil perumahan misalnya, tetapi yang dipikir cuma ansuran saja. Padahal kalau sudah menempati rumah itu banyak sekali aspek yang perlu dipikirkan juga. Bagaimana kita bayar listriknya, bagaimana bayar airnya, dan untuk kegiatan lingkungan. Jadi hal-hal seperti itu mungkin yang kadang belum terpikirkan, sehingga untuk remaja memang seperti tema kita. Kita harus merencanakan rumah tangga kita. Kalau pengennya nanti harmonis, pengennya rumah tangga yang ayam, tentrem, rukun, dan bahagia. Dan tentunya tujuannya adalah kita punya kelahiran ataupun melahirkan anak yang berkualitas. Itu memang harus direncanakan dari awal gitu, Iya, memang mau nggak mau tetap ada biaya di dalamnya gitu ya. Nah itu yang harus disadari juga. Kamu kita minta tuh sama orang tua ya.
Minta. Udah nikah, udah punya anak, udah punya istri masih minta sama orang tua. Aduh, ini kayaknya jangan deh remaja-remaja sekarang jangan seperti itu ya, jangan sampai ya. Jadi memang harus direncanakan bener-bener. Sudah punya rumah, dipikiran juga makannya besok apa Iya. gitu ya. Punya rumah terus nggak makan kan nggak juga ya. Nah, ini ternyata yang instan tidak hanya masakan saja, ternyata untuk cara berpikir pun pola pikir dari remaja ini terkadang ada yang instan juga Mbak An. Iya, Mbak. Ya kan? Pak Edi bilangnya gitu kan. Kayak Pola pikirnya makanan yang ya. Nah, nggak hanya makanan yang instan, pola pikir juga instan juga Iya. ternyata Instan ya. aja harus dimasak dulu, Mbak. sebelum Nah, dimakan. betul, nggak langsung lek aja ya gitu ya. Nah, ke Mbak An sekarang, Mbak, bagaimana nih langkah yang dilakukan untuk membangun keluarga hebat terencana ini? Memang banyak tantangan untuk para remaja begitu ya. Di awal-awal mereka pacaran, itu tadi seperti yang diungkapkan sama Pak Edi, semuanya terlihat indah, cantik, ganteng begitu ya. Ketika sudah berumah tangga kelihatan tuh aslinya. Betul. Nah kan, yang ketika pacaran baunya wangi, ternyata ketika mereka serumah asem gitu kan. Ganti minyak kayu putih. Minyak angin. Oke, nah ini bagaimana Mbak Aan untuk langkah-langkah yang dilakukan untuk membangun keluarga hebat terencana ini? Oke, Mbak. Kalau untuk membangun keluarga hebat terencana tentunya tadi kalau dimulai dari remaja, sekarang kita fokus karena mau membangun keluarga berarti kita harus ke persiapan pernikahannya ya, Mbak. Jadi kalau orang ingin menikah itu juga sebaiknya sudah siap dari segala sisi ya, Mbak. Bukan hanya dari karena aku masih pengen nikah gitu, teman-temanku udah nikah gitu. Tapi kita juga harus mengembalikan ke diri kita sendiri. Kalau dari BKKBN sendiri itu ada menggarisbawahi ada 10 poin ya, Mbak, terkait kesiapan menikah ini. Pertama yaitu kesiapan usia ya, Mbak. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Edi tadi, untuk remaja putri yang mau menikah itu sebaiknya sudah berumur 21 tahun ya, Pak, minimal. Kemudian untuk yang cowoknya, yang remaja laki-laki itu sudah minimal 25 tahun. Karena itu nanti juga akan berpengaruh ke organ reproduksinya. Kemudian pasti juga emosinya juga akan berbeda ketika dia menikah muda atau ketika sudah cukup usia. Nah, kalau usianya sudah cukup pasti otomatis fisiknya juga sudah siap. Kemudian kalau dari aspek sosial, kemudian moral itu juga pasti akan lebih matang ketika seseorang sudah mencapai usia yang matang dan dewasa untuk menikah. Kemudian juga ada kesiapan interpersonal. Ini kaitannya dengan cara berkomunikasi antara kita dengan orang di sekeliling kita. Karena menikah itu kan dua orang dan keseharian itu pasti ada komunikasi. Kalau secara interpersonal, komunikasi interpersonal sudah siap, pasti otomatis hubungan setiap harinya juga akan baik, komunikasinya akan baik. Kemudian juga pasti insya Allah nanti jadi keluarga harmonis juga. Karena semua kan harus dikomunikasikan ya, Mbak. Kayak misalkan tadi kita nggak suka sama pasangan kita, kok wah biyen dulu pacaran tuh wangi kok sekarang jadi asem gitu. Kita kan nggak mungkin kayak langsung sebel gitu. Kita bilang baik-baik, kita komunikasikan dengan baik agar pasangan juga memahami apa yang masing-masing inginkan seperti itu, Mbak. Oke. Kemudian selanjutnya setelah menikah tentunya kita juga akan membangun komunikasi dengan masyarakat. Kita akan bersosial. Nah, itu juga kita juga harus membina hubungan yang baik dengan pasangan. Kita juga harus membina hubungan yang baik dengan masyarakat dan tentunya dengan keluarga pasangan kita. Karena menikah itu kan menyatukan dua keluarga yang berbeda. Nah, jadi kita juga harus siap secara itu. Kemudian setelah menikah pasti kan pengen hamil nih. Nah, ini juga harus kita rencanakan untuk merencanakan kelahiran anak pertama. Oh, pengennya mau ditunda dulu, mau KB sendiri dulu atau langsung punya anak. Nah, kemudian setelah punya anak, ini tentunya kita juga harus mempersiapkan jarak antara kelahiran anak yang pertama dengan anak yang berikutnya. Kalau di BKKBN sendiri itu ideal jarak antara anak pertama dengan anak berikutnya itu di kisaran 3-5 tahun, Mbak. Ya, jadi memang biar organ reproduksinya juga sudah siap untuk bereproduksi lagi, kemudian juga sudah pulih ya, Mbak, dari segi fisiknya sang ibu itu, kemudian juga biar pengasuhan anak atau adiknya itu sebelumnya itu bisa lebih maksimal lagi. Terutama itu ASI eksklusifnya, Mbak, Oh, iya, biar betul. ya, biar tetap yang anak pertama itu atau anak sebelumnya itu harus biar dapat ASI eksklusif dan juga tentunya perhatiannya bisa lebih terfokus dulu baru nanti merencanakan anak yang berikutnya. Dan untuk bapaknya mungkin ini salah satu upaya untuk sedikit bernafas, menambah pundi-pundi tabungan lagi. Bapak sing nanti Pak, kesulitan sendiri. Nah, makanya lumayan lah ambekan sih.
Monggo silakan. Itu. Kemudian juga sebaiknya berhenti melahirkan di usia 35 tahun, Mbak. Karena memang ya sudah 4T ya, Mbak, maksudnya 4 sudah terlalu 4 tua, hari maaf ya, lalu sudah gitu terlalu ya. tua. Ya sebenarnya belum, cuma kan mungkin kalau anjurannya sudah seperti itu ya kenapa kita tidak menjalani gitu loh, Mbak. Maksudnya kan sudah dinyatakan seperti itu berarti sudah dipertimbangkan juga poin positif dan negatifnya begitu, Mbak. Kemudian juga merencanakan alat kontrasepsi kalau untuk mengatur jarak kelahiran tadi. Ada macam-macam, boleh dipilih salah satu gitu. Mau yang jangka pendek atau yang jangka panjang. Biar Ya itulah mengatur memang jarak harus kelahiran itu. direncanakan semuanya Iya, Mbak. karena memang banyak banget kompleks ya di dalamnya begitu ya. Tentang tadi usianya, kemudian kesiapan fisiknya, finansialnya, mentalnya juga kan nggak mungkin ya ketika Iya. kita berselisih pendapat begitu akhirnya sama-sama temperamen tinggi semua gitu ya. Wah, ini jadinya nggak akur nanti ya, tegangan Iya, tinggi Mbak. semuanya. Wah, luar biasa memang untuk generasi muda sekarang tantangannya tambah lagi ketika mereka ingin membina suatu hubungan rumah tangga. Ya ini tadi memang harus mempersiapkan semuanya karena dimanapun itu, apapun itu yang namanya berencana itu keren, begitu ya. Betul, Mbak. Sesuai slogannya BKKBN. Wah, tanpa terasa nih Pak Edi, Mbak Aan, Mbak Fitria dan juga Mbak Afi, kita sudah sampai di penghujung acara. Yang terakhir Rara mohonkan closing statement kepada Pak Edi, monggo Ya. silahkan. Ya, untuk para remaja dan orang tua, marilah kita untuk selalu berpikir ke depan dengan merencanakan apa yang akan kita inginkan, akan kita tuju. Karena sesuatu yang direncanakan itu pun kadang hasilnya belum tentu baik, apalagi tidak direncanakan. Jadi marilah semua dalam kita membangun rumah tangga nantinya kita rencanakan dari awal, sejak mulai remaja sampai nanti kita akhir berumah tangga. Jadi seperti slogan atau tagline dari BKKBN bahwa berencana itu keren. Wah, luar biasa. Mbak Aan menambahkan? untuk generasi muda nggak usah buru-buru menikah ya. Menikahlah ketika kalian sudah siap, baik itu tidak hanya dari usia karena oh aku sudah tua, teman-temanku sudah menikah semua. Tapi ketika berumah tangga kan tetap kita sendiri yang menjalani dan pasangan kita. Jadi sebaiknya juga kita sudah siap, benar-benar siap untuk membina keluarga gitu. Karena tidak cuma pestanya saja yang dipikirkan, tapi juga kehidupan kita ke depannya bersama pasangan dan keturunan akan seperti apa begitu, Mbak. Gitu ya. Dan yang paling penting adalah ketika remaja ini mulai cerdas memilih pasangan. Iya, Nah, betul. ini paling penting begitu ya. Karena masa depan kita itu jauh ke depan, tidak hanya cuman semenit 2 menit ataupun Iya. 1 jam 2 jam kita bersama dengan pasangan kita, tapi Betul, seumur Mbak. hidup ya. Iya. Jadi cerdaslah memilih pasangan mungkin itu ya. Wah, luar biasa. Luar biasa bahasan kita untuk hari ini dari Pelupuh nih, Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Pelupuh, Bapak Edi Santoso Wibowo SSMSI. Terima kasih untuk kehadirannya. Sama-sama, Didampingi Mbak. Didampingi Mbak Aan Nur Agustin SPD, Penyuluh KB Kecamatan Pelupuh, Mbak Dwi Fitria Puspitasari SGO, kader tim pendamping keluarga TPK, dan juga Mbak Afi Erika Tauning Paramita, kader bina keluarga balita BKP. Terima kasih kehadirannya di studio. Terima kasih kembali, Sukses Mbak. buat teman-teman di Pelupuh ya. Terima kasih. Amin, terima kasih, Mbak. Sukses Baik. juga Mbak Rara. Waduh, luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Demikian Mitra Buana dan saudara pendengar Aspirasi Sukawati edisi hari ini dengan tema Generasi Muda Bangun Keluarga Hebat Terencana bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan Penyuluh KB Kecamatan Pelupuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Aspirasi Sukawati edisi selanjutnya. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang.